Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita masuk pada step penginputan link-link atau sumber-sumber yang sudah kita buat tadi di Google Drive. Kita masukkan ke aplikasi Android yang nantinya dinamakan Sekolahku. Untuk membuat aplikasi Android sendiri, kita masuk di Kodular. Kodular ini platform online penyedia pembuatan layanan aplikasi Android gratis. Cukup mudah, tidak memerlukan kode-kode. Kita tinggal drag and drop. Kita tinggal menggeser dan melepas kode-kodenya atau apa itu. Langsung saja kita praktek. Kita create app. Nah, di sini tampilan pertama, jika kita belum punya akun atau kita belum pernah sama sekali untuk menggunakan Kodular ini, kita akan diminta untuk mendaftar atau membuat akun. Kita klik Google saja. Nah, kita pilih Google atau email yang punyanya sekolah kita masing-masing. Kita klik saja. Ini contoh, saya menggunakan email ini karena ini belum pernah saya pakai. Mungkin prosesnya hampir sama ya, yang jika yang belum pernah mendaftar di Kodular. Oke, kita skip saja ini. Kita accept, mohon maaf. Kita setuju. Let's go, ini tampilannya. Pertama kali kita masuk, lalu kita import file AIA. AIA itu aplikasi mentahan itu sendiri, jadi projectnya sebelum kita kemas menjadi APK. Kalau APK itu sudah menjadi Android, kalau AIA masih bisa dirubah, disesuaikan dengan keinginan kita. Oke, kita pilih filenya. Tadi sudah saya download. Ini masuk di musik. Nah, ini Sekolahku AIA, kita open, kita import. Ada dua versi ya, untuk yang Sekolahku saja itu untuk kelas yang rombelnya sedikit tidak paralel, kelas 1 sampai 6. Kalau yang V2 itu untuk ke sekolah yang rombelnya paralel, sudah sampai 18 kelas. Nah, ini tampilan pertama. Kita close saja ini. Untuk mengimportnya lagi, kita bisa mengimport projectnya lagi. Import project AIA from my computer. Kita import lagi yang versi 2, yang untuk kelas rombel banyak. Import. Oke, kita masuk di my project, coba kita cek. Oh, belum masuk. Oh, masih proses, mohon maaf, ini ada persentasenya, masih proses upload. Nah, sambil bersabar. Nah, ini kode Sekolahku versi 2 ini untuk yang rombelnya banyak. Bedanya di sini, ini banyak untuk yang versi 2. Untuk yang versi 1 Sekolahku saja ini rombelnya hanya 6. Kita cek di screen absen. Nah, ini hanya 6. Nanti misal ada apa, kelas saya jumlahnya seluruhnya 9 atau 7 atau 8, nanti tinggal menambahkan. Misalkan kelas 2 nya yang paralel ya, 2A 2B, ini klik di layarnya. Oh, nanti aja. Sebelumnya kita jelaskan dulu bagian-bagian menu di Kodular ini sendiri.
ini yang untuk paralel. Oh ya, sebelumnya mohon untuk di download di Play Store ya, di HP masing-masing. Di Play Store ini kita cari Kodular. Ini saya menggunakan emulator yang ada di PC, namanya BlueStack. Nah, ini kita cari di Play Store Kodular Component. Ini sudah saya install. Jika yang belum install, kita download dulu, kita install di HP kita masing-masing. Sudah, setelah sambil diinstal, sudah diinstal, nanti untuk apa gunanya itu? Untuk mengetes aplikasi kita sebelum kita jadikan ke Android APK. Oke, langsung saja. Ini akan menerangkan atau berbagi pengalaman Kodular ini sendiri. Menu-menunya ya, ini menu-menu palet, ada layout untuk pembuatan tombol-tombol, ada media ini untuk menambahkan radio, kamera, semua menu utilitas di sebelah kiri. Untuk sebelah kanan sendiri ini ada project, ini untuk mengekspor, mengimport, menyimpan. Untuk tes sendiri ini untuk mengoneksikan ke HP kita sebagai tes, dites dulu sebelum kita kemas menjadi aplikasi Android. Export ini untuk menjadikan APK Android. Ada help ini tentang Kodular itu sendiri, komponennya. Kemudian di sebelah pojok ini nama aplikasi kita. Terus sampingnya itu ada bagian-bagian, ini bagian layarnya gitu. Jadi ini layar satu seperti ini, layar home seperti ini. Kita klik coba akan menjadi layar satu tampilnya seperti ini. Jadi tiap layar nanti beda-beda. Oke, terus ini kalau mau menambah layar, karena kita sudah bentuk jadi, kita tinggal ngubah link-linknya saja dan menyesuaikan kondisi sekolah. Pertama kita masuk pada layar home, kita klik. Ini komponen yang ada di tampilan Android ini sendiri. Ini ada logo sekolah, kemudian spasi, ini jarak antara logo dan nama sekolah, alamat, email, running tag, kemudian spasi lagi, jarak, ada ikon baris 1, ini 1, 2, 3 yang atas, ikon baris 2 bawahnya. Kemudian ada clock ini komponen jam tapi tidak terlihat pada tampilan, semacam plugin. Ini plugin yang tidak terlihat. Ini nanti untuk belajar lagi bisa cari tutorial di YouTube banyak. Untuk sementara kita fokus untuk menjadikan aplikasi sekolahku ini sendiri. Oke, kita langsung aja kita cek logo ini, kita sesuaikan dengan logo sekolah masing-masing. Jika ingin mengganti, kita masuknya di ini aset ini tempat file. Misalkan kita mau upload lagi logo kita cari gambar kita, logo sekolah kita, disesuaikan, tinggal upload, open, nanti masuk di sini namanya. Terus untuk mengganti sendiri, kita di gambar logo ini, di komponen gambar logo sekolah PNG ini, kita klik picture. Nah, kita ganti absen. Setelah kita ganti absen, apa yang terjadi? Berubah, karena defaultnya kita pakai tuturi, kita tuturi saja. Oke, nama sekolah, ini nama sekolah. Untuk menggantinya itu masuknya di sebelah kanan, ada tag ini, SD negeri apa terserah. Terus alamat disesuaikan, bawahnya lagi email disesuaikan. Running tag, ini running tag, ada running yang berjalan di sini, kita bisa mengubah sama datang di sekolah mana atau apa, terserah mau diganti. Kalau di sini custom, defaultnya sama datang di aplikasi sistem informasi sekolah
berbasis Android. Jika menghendaki berubah, monggo diubah sendiri. Ada spasi, ini jarak, ikon baris 1, ada Google Set. Nah, ini kita masuk ke link-link, dimana link-link kita akan masukkan Google Set, sewajar guru, absensi. Oke, sampai sini sambil dihafalkan. Kemudian ini masuk pada menu desain komponen. Kemudian untuk pengkodean atau perintah, semisal kita klik gambar Google Set, apa yang dilakukan? Nah, itu masuknya di blok. Di blok ini seperti coding atau perintah ya. Ini codingnya. Ini saya minimize. Jika ingin melihat isinya sendiri, itu kita klik 2 kali. Klik sebelah kiri dari tombol ini sendiri, klik 2 kali, akan tampil. Ini bahasanya, ketika Google Set diklik, maka dia memanggil animasi yang pada komponen ikon Google Sheet akan diputar dari 0 derajat sampai 360 derajat dengan durasi 1000 di sini 1 detik. Lalu open another screen akan membuka screen lainnya yang namanya screen web, diikuti dengan nilai ini Google Set kita yang sudah kita simpan di sini tadi. Nah, kita langsung saja kita Google Set kita copy maaf ini kita copy, terus kita masuk sini, kita delete, kita paste di sini. Oke. Dan seterusnya. Ini Siwajargoro. Ini sudah betul siwajargoro.net. PPDB, ini formulir PPDB. Kita hapus, kita sesuaikan pada ini primbon kita. Nah, ini kita copy, masukkan di sini. Ini saya tutup. Masukkan di PPDB sini. Paste. Terus absensi. Nah, ini untuk absensi enggak ngeling tapi ke tombol baru lagi. Jika absensi diklik maka akan menuju screen yang namanya absen. Screen absen kita cek di sini. Ini bagian screen ya, absen. Ini karena ini masih di blok. Jadi tampilannya kode-kode ini. Kalau pengen lihat tampilan desainnya, kita klik saja desain. Nah, absen seperti ini. Kembali lagi kita home, kita ke blok lagi. Absensi, kritik dan saran. Jika diklik menuju ke linknya kita pastekan di sini. Kritik saran yang ini kita copy saja, masuk ke sini, paste. Oke, 1 2 3 absensinya sudah enggak, kalau absensi enggak usah nanti karena dia berpindah ke layar saja. Nanti fokusnya di kelas untuk URL nya 1 2 3 4 5 radio click to call play. Nah, ini play. Untuk play sendiri ini kita menggunakan plugin yang namanya EXO Player untuk memutar radio, dimana sumbernya yang sudah kita dapatkan tadi melalui link radio streaming. Ya, ini kita copy, kita paste di sini. Oke, kita dapat 1 2 3 4 5. Absensinya enggak usah tunggu, absensinya tunggu dulu, nanti kita akan proses selanjutnya. Untuk mengetahui bagaimana berjalannya aplikasi ini atau mencoba untuk mengetes, kita cek dengan cara tes connect to component. Nah, ini bagi yang sudah mendownload Kodular komponen di HP bisa scan, bisa buka kodularnya. Mohon maaf, bisa buka kodularnya seperti ini. Karena ini saya pakai emulator, jadi saya nggak bisa nyekan. Kalau di HP bisa di scan. Ini kita copy kodenya, kita paste di sini.
kemudian kita kirim atau kita klik OK, akan timbul proses koneksi dari website Kodular ke perangkat kita masing-masing. Kita tunggu. Proses pengiriman data, ada gambar, ada skrip-skrip, desain-desainnya. Kalau sudah selesai seperti ini, akan tampil seperti ini. Kita bisa ngecek aplikasi kita jalan enggak, atau aplikasi kita sudah benar enggak linknya. Kita cek di sini. Kita coba cek Google Sheet, kita klik, akan tampil. Oh, ini yang sudah kita edit tadi. Ternyata sudah bisa tampil di sini. Semprot penyemprotan. Kita kembali lagi. Kita klik Sibajargoro. Oh, sudah betul linknya, memang ini Sibajargoro. Kembali lagi. Menu absen, klik. Karena menu absen tidak menuju ke link, menujunya ke daftar kelas. Nanti linknya untuk absen kita masuknya di sini. Tunggu dulu, ini kita kembali lagi. Kita ulas dulu di screen home PPDB online. Klik. Nah, ini form yang kita tadi. Jika ingin merubah, kita masuknya di Google Drive kita, Google Drive. Masuk My Drive. Ketik My Drive di sini, My Drive. Kita akan diarahkan ke drive kita. Kita cek. Kita coba formulir PPDB ini kita tambah, kita rubah coba. SD Negeri Bojonegoro. Jadi penting ya untuk link ini atau folder ini jangan sampai dihapus atau hilang, karena sudah terkoneksi dengan aplikasi Android kita. Jika hilang nanti gak akan tampil. Oke, kita sudah tambahi tadi SD Negeri Bojonegoro. Oh, mohon maaf, ini koneksinya terputus. Jika terputus, kita konekkan lagi. Oh ya, ini ada keterangannya terputus. Kita langkahnya sama, kita tes connect to companion. Kodenya di copy, kalau di HP di scan barcode bisa. Copy, kita buka emulator, kita paste di sini. Konekkan lagi. Sudah tampil. Kita cek PPDB online, klik. Loh, ini sudah tambah Bojonegoro. Yang tadinya titik-titik ini sudah tambah. Jadi fleksibel ya, untuk pengen merubah atau menambah, tinggal merubah di Google Formnya ini. Seperti itu. Kembali lagi ke mana ya, ke sini. Ini saya minimize saja biar enak. Nah, jadi kita langsung tahu prosesnya. Kita kembali tampilan utama. Kalau ini script, kalau ini, jadi kita akses di sini bisa. Kritik saran ini otomatis mengikuti. Ini kritik saran. Kita kembali lagi, sudah masuk, sudah betul radionya. Klik, kita play. Oh ya, sudah jalan. Jadi sudah jalan ini. Tapi ini kalau dihapus, kita coba akan hapus. Kita kosongi, coba kita mainkan. Ini ada keterangan unable to load, tidak bisa. Belum kita refresh. Kalau kita refresh pasti tidak bisa bunyi. Ada refresh ini tadi untuk menampilkan updatean yang terakhir diperbarui.
Jadi di menu Google Search Pajargoro, PPDB Online, Kritik Saran dan PJJ Radio Online sudah berfungsi. Kita masuk ke absen. Karena ini masih kosong, jika kita klik ini, kita hapus, kita kosongi dulu, kembali. Nah, ini kita klik kosong karena nggak ada linknya. Jadi kita memasukkan link yang sudah kita rekap tadi, kita masukkan primbon. Untuk kelas 1 form, oke, di sini kelas 1 kita copy. Ini kita copy, kita masukkan di sini. Paste. Oke, kita coba klik, kita refresh dulu, klik. Oh, sudah masuk formnya, yang tadinya kosong sudah masuk. Kemudian akan kembali lagi, ini pada menu absen ya. Terus kita coba kita masuk di input absen. Di input absen ini kita klik bagian blok. Nah, ini ada banyak. Ini penjelasannya seperti ini. Nah, yang pertama kita masukkan link kelas 1, kita paste di sini. Jika dari cek kehadiran menunjukkan link kelas 1, maka pada saat diklik cek kehadiran ini yang tampil cek kehadiran siswa. Nah, dimana cek kehadiran siswa linknya ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, kita coba cek kehadiran. Nah, ini tampil kelas 1 sudah selesai. Kemudian kelas 2 kembali lagi. Untuk pemilihan kelas kita lihat di absen. Kelas 2 sekarang kita buka primbon kita, kelas 2 form ini, ini kita copy, masuk di sini. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke input absen. Ini bagian 2, ini kelas 2 sama, ini di copy, paste di sini. Untuk ngecek kehadiran kita kembali lagi ke sumber linknya, kita copy, kita paste di sini. Nah, kenapa kok ada warna hijau dan merah? Ini untuk memudahkan, hijau yang atas, merah yang bawah, sama seperti codingnya ini. Ini hijau, ini merah, untuk memudahkan saja. Sudah, kita refresh. Oke, kita kembali lagi. Kita ingat ya, yang sudah kita peroleh hanya kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 karena belum kita proses ya belum dapat. Nanti langkahnya sama seperti di bagian video nomor 2 tadi, bisa diputar ulang. Coba kelas 1 cek di sini, namanya Dinda, izin kirim cek kehadiran. Biasanya delay, memerlukan waktu, tapi ya otomatis akan tampil. Bisa dibantu dengan refresh. Kembali lagi, kembali absen kelas 2, wargasnya siapa nanti, di Ahnaf Nala, hadir kirim cek kehadiran, belum tampil. Kelas coba kita kembali lagi ke kelas 1. Kita hanya pengen ngecek saja, kita langsung cek, belum juga tampil. Nah, ini baru tampil Adinda Putri, yang tadi Ahnaf Nala. Kita kembali lagi,
kelas 2 kita cek kehadiran Ahmad Nala, coba kita refresh. Nah ini baru hadir. Jadi layarnya diperbarui setiap 5 menit. Tidak usah khawatir tidak muncul, akan muncul dengan sendirinya seperti itu. Mungkin jika masih ada yang bingung bisa menghubungi saya. Bisa memutar juga di step kedua. Jadi step pertama video pengenalan, kontennya apa saja. Yang kedua pembuatan sumber dari di Google Drive. Untuk 3 eksekusi pemasukan link-link yang ada di Google Drive ke aplikasi Android. Jadi kemas seperti itu. Kita kembali lagi, logout aplikasi ya. Ini minta di refresh. Jika sudah semuanya sudah dirasa sudah berjalan, oke, obsesinya sudah penuh, kelas 3 sudah terisi sampai kelas 6 semuanya, bisa kita generate, kita ekspor ke APK. Nanti akan tampil proses seperti ini. Nah, tergantung koneksi internet juga, karena ini online, jadi yang dibutuhkan koneksi internet sangat penting. Seperti ini masih proses untuk menjadikan APK yang nantinya akan bisa kita download. Nah ini ada download, kita download sudah menjadi APK tersimpan di komputer kita. Oh ya, tambahan ini untuk misalkan kelas kita masuknya di desainer ya, kita ke absen karena kelas 1 dan kelas 2 sudah kita disconnect lagi, kita harus menghubungkan ulang. Tambahannya connect to companion, kita copy. Ini untuk tambahan untuk menyesuaikan jumlah kelas. Kita masuk di desain, masuknya di screen absen, akan tampil seperti ini. Jika nanti ada misalkan kelas 2 nya 2AB, kita copy saja ini, copy kelas 2, kemudian kita klik kanan paste. Oh ini masuknya di bawah, berarti kurang pas. Ini kita hapus lagi, kita klik, atau klik di sini di atas, tidak apa-apa, paste. Masihkah di bawah? Masih di bawah, jadi agak sensitif. Kita delete, kita ubah tampilannya. Nah ini tampilan HP-nya sebagai di webnya. Nah ini agak besar, kita paste di sini. Kelas 6 misalnya kelas 2, copy kelas 2, kita masuk di kelas 2 sini, paste below above, di antara below sesudahnya, di sesudahnya. Nah ini sudah ada pastenan, ini tinggal kita rubah saja. Yang kelas 2 copy ini berarti 2A, 2B, teksnya kita rubah. Yang kelas 2 ini labelnya ganti 2A. Oke, coba kita cek di blognya, ini otomatis biasanya ini 2 copy sama 2.
kelas 2 berarti 2A, yang kopi 2B. Kita duplikat, ada kelas 2B, yang 2B 2 kopi ini. Input absennya disamakan dengan link Google Form-nya. Untuk cek hadirnya sama, di input absennya sama. Kita tambahin lagi, caranya tambah ini else if, kita klik tanda gerigi else if, kita taruh bawah enggak apa-apa. Ini di sini akan tambah satu lubang, ini duplikat, masuknya di sini seperti puzzle ya, duplikat lagi masuk di sini. Ini untuk kelas 2B, sini sama sini seperti itu. Yang ini juga sama, nanti misalkan ini kelas 1AB, yang kelas 1C dihapus. 1C klik 1C ini kita hapus, del, otomatis hanya 1A sama 1B. Kelas 3 nya kita masuk di menu ini, kelas 3B, kelas 3 nya hanya sampai 3B kita hapus. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya bisa belajar lagi, di referensi di luar juga ada, atau mungkin bisa bertanya pada saya, silahkan. Mohon maaf jika ada kekurangan atas keterbatasan dalam penjelasan saya. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.